Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Siapakah Matius? Latar belakang Matius adalah seorang penagih pajak atau pemungut cukai, dan dia hidup pada zaman pemerintahan Romawi. Hal ini tercatat dalam ayat berikut ini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius 9 ayat yang ke-9. Tapi saudara, berbeda dengan Injil Matius. Injil Markus dan Lukas mencatat bahwa nama pemungut cukai yang menjadi pengikut Yesus adalah Lewi, seperti pada ayat-ayat berikut ini. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Markus 2 ayat yang ke-14. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lukas pasal 5 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Saudara-saudara, sebenarnya siapakah nama dari pemungut cukai yang akhirnya menjadi rasul? Jawabannya adalah keduanya, karena dua nama ini adalah nama dari orang yang sama. Matius adalah nama Yunaninya dan Lewi adalah nama Ibraninya. Saudara-saudara, orang pada zaman itu rata-rata punya dua nama Ibrani dan nama Yunani. Contohnya adalah Yudas. Yehuda nama Ibraninya dan Yudas adalah nama Yunaninya. Nah, saudara-saudara, pekerjaan Matius sebagai seorang pemungut cukai adalah jenis pekerjaan yang dibenci oleh orang Yahudi. Mengapa demikian? Karena para pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintah Romawi yang menjajah Israel saat itu. Pemungut cukai ini dianggap mengkhianati bangsa sendiri, juga sering dianggap sebagai perampok. Itulah sebabnya orang Yahudi mengelompokkan pemungut cukai dalam kelompok orang berdosa, seperti pada ayat-ayat berikut ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Lukas 18 ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Matius 9 ayat yang ke-11. Jadi di sini kita dapat melihat, karena pekerjaan Matius, maka sudah pasti dia menjadi bahan ejekan bagi orang Yahudi. Tapi saudara, perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya. Yesus memanggil dia untuk tugas yang agung. Matius bukan lagi seorang penarik pajak yang dianggap sebagai pengkhianat, tapi seorang rasul yang menarik jiwa bagi Kristus. Bahkan Injil Matius sendiri yang menulisnya. Dia mengabadikan ajaran Tuhannya yang telah memberikan tugas agung kepadanya dalam tulisan yang akhirnya semua orang di segala bangsa, suku, dan bahasa sampai sekarang dapat membaca kisah juru selamat kita. Dari menulis buku tagihan pajak menjadi menulis Injil Matius. Buku pertama yang ditulisnya membuat orang lain membencinya, tapi buku kedua membuat orang lain mengenal juru selamat dunia. Saudara-saudara, tidak peduli seberapa hancur masa lalu Anda, jika Yesus bertemu denganmu, jika Yesus memanggilmu, semuanya menjadi indah. Matius tidak lagi dikenal sebagai pemungut cukai, tapi sebagai Rasul Kristus sejati. Dia telah menjadi penyambung lidah Allah, dan dengan berani
beritakan kebenaran tentang Yesus Juru Selamat manusia sampai akhir hayatnya. Sekarang, jika Anda ingin melihat terang abadi yang menuntunmu keluar dari kegelapan, sama seperti yang dialami oleh Matius, maka akuilah dosa-dosamu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga. Tuhan memberkati kita semua.